Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safaris Imunologi ya. Kali ini kita melanjutkan tentang TL1A, yaitu TNF like faktor 1A ya. Kalau kemarin sudah bahas hingga transduksi sinyal ya, sekarang kita bahas mengenai fungsi dari TL1A ya. Fungsi yang pertama ini adalah fungsi dalam pembentukan respon imun ya, yang adaptif ya. Jadi kan kemarin karena ada stimulus ya, maka beberapa sel ini seperti sel dendritik, sel monosit makrofag, sel fibroblast, ya, sel endotel akan menghasilkan TL1A ya. Nah, TL1A nanti bisa berikatan dengan DR3 yang ada di sel Treg ya. Sehingga sel Treg ini akan berproliferasi, membelah diri beranak pinak banyak menjadi sel Treg juga gitu ya. Nah, kalau dia itu ada interleukin 12, ada interleukin 18 ya, kemudian ada ikatan antara TL1A dengan DR3, maka akan memicu pembentukan sel T helper tipe 1 ya, sel T helper 1, sehingga sel T helper 1 ini akan memproduksi interferon gamma gitu ya, sehingga mempunyai aksi ya, karena interferon gamma akan mengaktifkan sel makrofag gitu ya. Nah, kalau TL1A berikatan dengan DR3 ya, di saat yang sama ada sinyal dari TGF beta dan interleukin 6, maka TL1A ini membantu polarisasi sel T helper ke arah sel T helper 17 ya. Nah, sel T helper 17 nanti akan menghasilkan interleukin 17 gitu ya. Nah, di samping itu TL1A juga bisa membantu aktivasi dari NKT ketika ada ikatan antara CD1 dengan glikolipid ya, sehingga nanti NKT atau natural killer T cell ini akan menghasilkan interleukin 13 ataupun interleukin 4 ya. Jadi nanti mudahnya TL1A ini sifatnya itu membantu aktivasi ya. Kemana arah polarisasinya ditentukan oleh sitokin yang lain gitu ya. Tapi apapun itu TL1A membantu aktivasinya ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi kan sudah ada penjelasan bahwa ikatan TL1A dengan DR3 reseptor 3 itu akan memicu aktivasi atau polarisasi T helper 1 17 itu ya. Nah, tadi yang belum disebutkan adalah TL1A juga bisa membantu polarisasi terhadap ke arah sel T helper 2. Juga demikian dengan T helper 9 kalau ada TGF beta dan interleukin 4 gitu ya. Nah, di samping ini membantu polarisasi sel T helper, maka ikatan antara TL1A dengan DR3 ini itu juga bisa mengaktifkan innate lymphoid cell, baik innate lymphoid cell tipe 1, tipe 2 maupun tipe 3 ya. Nah, nanti ini akan membantu imunitas mukosa ya. Nah, tadi NKT sudah ya, NK juga mirip ya, NK dan NKT kan mirip ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini fungsi TL1A yang lain ya. Ini sebenarnya lingkaran setan, maksudnya kita mulai dari mana agak sulit juga ya, karena ini saling satu dengan yang lain saling mempengaruhi ya. Kita mulai saja dari jaringan lemak ya. Jadi E2F1, faktor E2F1 itu meningkatkan pembentukan dari TRIL ya. TRIL itu termasuk TNF tumor necrosis faktor superfamily juga ya. Nanti insya Allah kita akan bahas ya, cuma ini belum kita bahas ya. Nah, mudahnya jaringan adiposa itu akan menghasilkan TRIL ketika ada faktor E2F1. Nah, TRIL nanti dia akan memicu peningkatan ekspresi dari TL1A oleh limfosit gitu ya. Nah, limfosit ini akan menghasilkan TL1A. Nah, TL1A nya nanti meningkatkan produksi E2F1 gitu ya. Ini tadi ya, terjadi lingkaran setan begitu ya. Nah, akibatnya terjadi apa? Terjadi mengganggu sinyal insulin ya. Mudahnya nanti akan terjadi resistensi insulin ya. Nah, TL1A itu juga bisa memicu
akumulasi lipid pada makrofag. Jadi makrofag ini bisa menangkap lipid lebih banyak gitu ya. Sehingga apa? Sehingga mengubah fenotipe makrofag dari tipe yang M2 menjadi tipe M1. Nah, tipe M1 ini jadi proinflamasi gitu ya, jadi masalah nanti ya. Nah, makrofag itu kemudian memicu adiposit untuk melepaskan adipokin. Nah, adipokinnya nanti bisa menyebabkan resistensi insulin itu ya. Ini saling kait mengkait itu ya. Nah, nanti fungsi TL1A ini saling kait mengkait ini, nah nanti bisa memicu terjadinya resistensi insulin. Kita lanjutkan. Nah, TL1A itu menghambat pembentukan sel busa ya, foam cell dari vascular smooth muscle cell. Jadi otot polos dari pembuluh darah itu dihambat untuk menjadi sel foam, sel busa oleh TL1A. Tetapi TL1A tidak mampu menghambat makrofag untuk menjadi sel busa gitu ya. Nah, penghambatan TL1A untuk menghambat sel otot polos dari pembuluh darah agar tidak menjadi sel busa itu dilakukan dengan cara mengaktifkan ATP binding kaset A1 ya, dan juga mengeluarkan kolesterol yang tergantung dengan liver X reseptor. Nah, akibatnya apa? TL1A menghambat transformasi vascular smooth muscle cell dari tipe kontraktil menjadi sintetik. Nah, sehingga tidak menyebabkan terjadinya gangguan dari pembuluh darah gitu. Ya, saya kira demikian dulu ya. Nanti kalau pekan depan insyaallah kita masuk ke topik yang baru lagi. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.